Di antara bangsa-bangsa di dunia, Israel memang menjadi bangsa yang unggul dibandingkan dengan bangsa lainnya. Dan rupanya keunggulan bangsa Israel ini memang sudah Allah janjikan. Inilah Center World Info, pastikan kamu subscribe untuk mendapatkan informasi ringan menarik seputar dunia. Bangsa Yahudi atau yang biasa disebut Bani Israel adalah julukan yang disematkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel memiliki arti kekasih Allah. Julukan itulah yang membuat bangsa Yahudi ini merasa derajatnya lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lainnya. Maka tidak heran jika bangsa Yahudi terkadang meremehkan bangsa lainnya. Selain itu, Yahudi juga dikenal memiliki sifat yang suka membangkang. Bahkan tidak segan membuat syariat di luar ajaran nabinya. Saat ini kita semua tahu jika bangsa Yahudi ini secara tidak langsung telah menguasai dunia. Bagaimana tidak, invasi mereka ke bangsa Palestina selama ini tak ada yang mampu menghalanginya. Dunia seakan diam tutup mata melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi di tanah Palestina. Tentu bukan hanya itu saja, banyak sektor seperti persenjataan hingga ekonomi keuangan juga telah dikuasai oleh mereka. Kebangkitan bangsa Yahudi ini memang sudah menjadi suratan Tuhan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjanjikan kepada kaum Yahudi akan kembali bangkit dan berjaya setelah mengalami kehancuran dan tercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kaum Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang dahulu mengusir mereka. Ini terlihat dari kembalinya kaum Yahudi menduduki tanah Palestina dan tanah Syam. Ini sesuai dengan firman Allah. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak atau keturunan. Dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dan akhirnya janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala tertunaikan. Bukti kemajuan ekonomi dan politik kaum Yahudi saat ini luar biasa. Dan tentulah mereka semakin menyombongkan diri dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Padahal ini merupakan janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 janji kepada mereka, dan ketika janji kedua sudah ditunaikan, maka tidak mustahil jika janji ketiga akan segera ditunaikan juga. Lalu apa janji ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Yaitu kehancuran mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini dikabarkan jika orang-orang Yahudi akan kembali merasakan kehancuran mereka, seperti janji pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kala itu. Bahkan menurut beberapa analisa ustadz, serangan Israel terhadap bangsa Palestina pada 7 Oktober 2023 yang lalu merupakan bagian dari akan dimulainya runtuhnya bangsa Israel ini. Jika kita kembali menilik surat Al-Isra ayat 7, ada bagian yang berbunyi, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Yang dikaitkan dengan Israel sekarang ini yang kehilangan wajah mereka di hadapan dunia. Mulai dari kemanusiaan, militer, media, hingga produk-produk yang menyokong mereka mendapatkan boikot dari seluruh dunia. Ini membuat mereka semua semakin kehilangan muka. Apakah ini adalah pertanda jika sebentar lagi bangsa Israel akan mengalami kehancuran telak? Wallahu a'lam. Demikian Sobat Center informasi yang dapat kami sajikan. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.